nama saya Muhammad Khairul Hazmi. Saya mengajar di SDIT Alam Talago, Kecamatan Barangin, Kota Sawalunto. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG BAS 3 dalam jabatan di LPTK UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar dengan NIM 2560110294. Pada kesempatan ini saya akan membuat sebuah video pembelajaran dengan tema hukum halal dan haram di kelas 6. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Sudah berdoa? Oke, mungkin untuk mengulang kembali, mari kita sama-sama sebelum kita masuk ke dalam tiga pembelajaran, mungkin bisa kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin saya pimpin dengan ketua kelasnya siapa? Ada yang sekarang sekali sekarang? Istaidu setelah Ustaz bacakan namanya, silakan dijawab. Yang laki-laki jawab hadir, yang perempuan jawab hadiroh, seperti biasa. Baik, pertama Abid, hadir. Askar, Alisa, hadiroh. Zizi, Mumtazah, ada yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semuanya. Ya, hadir semuanya. Alhamdulillah. Oke, bagaimana kabarnya semua? Baik? Baik. Seperti biasa ya. Tentu sebelum kita masuk kepada pembelajaran yang akan saya sampaikan, ada sebuah motivasi untuk kita semuanya. Nah, jadi ada sebuah motivasi yang paling bagus sampai pada saat hari ini Ustaz jadikan sebagai prinsip. Itu adalah orang yang terbelajar itu mereka yang memiliki masa lalu, sedangkan orang yang terus belajar itulah mereka yang akan memiliki masa depan. Artinya apa? Artinya jangan sampai kita puas dengan hasil hari ini, tapi teruslah belajar sampai kita meninggal. Artinya apa? Bahwa menuntut ilmu itu sampai kepada masa habis waktu kita di dunia. Jadi walaupun dia sudah tua, walaupun umurnya sudah 80-an, itu tidak tuntut artinya itu dia belajar. Nah, jadi kita tuntut ilmu sampai dia artinya sampai kita meninggal. Nah, begitulah pentingnya ilmu. Karena ada juga orang yang ketika awal masa muda dia sukses, masa muda dia hebat, tapi karena dia sudah puas, ternyata 5 tahun setelahnya dikejar oleh orang yang dulunya mungkin biasa-biasa saja, tapi ingin mengubah dirinya, dia terus belajar sehingga mengalahkan orang yang hebat. Lalu kita sedikit mereview materi tentang indahnya saling memberi maaf. Nah, jadi kita review kembali ya materi sebelumnya. Nah,
Tami, kenapa pentingnya kita memaafkan? Nah, betul, karena memaafkan itu salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam. Bahkan kita dilarang memusuhi. Alhamdulillah kita sudah mengetahui materi minggu lalu. Untuk minggu ini kita masuk kepada materi seperti yang sudah disepakatkan di depan tentang hukum halal. Jadi sebelum Ustaz sampaikan materi terkait hukum halal dan haram, apa itu hukum halal dan haram? Nah, jadi Ustaz ingin bertanya, kenapa Allah Subhanahu wa taala itu menetapkan adanya hukum haram dan juga halal dalam kehidupan? Saya tahu kenapa? Kita sebagai umat Islam, kenapa Allah tetapkan ada aturan hukum halal dan haram dalam kehidupan? Ada yang dapat? Ada yang tahu? Yang tahu? Nah, salah satunya agar manusia ataupun orang-orang yang beriman, orang-orang beragama Islam, mereka punya panduan dalam menjalankan kehidupannya, supaya mereka tahu mana yang dilarang oleh Allah, mana yang diharuskan diperintahkan oleh Allah. Kalau tidak ada ketentuan hukum halal dan haram yang mana ditetapkan oleh Allah, maka manusia itu tidak akan tahu mana yang halal, mana yang haram. Yang haram tetap dimakan, yang halal pun juga. Nah, maka penting kenapa Allah tetapkan hukum halal dan haram untuk manusia, khususnya kita sebagai orang beragama Islam. Nah, sebelum kita masuk, izinkan Ustaz untuk menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik atau siswa mampu menjelaskan definisi halal dan juga haram. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan dasar hukum halal dan juga haram sebagai pedoman dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga, siswa dapat memahami macam-macam halal dan haram. Yang keempat, siswa dapat menerapkan dan mengambil hikmah dari menjalankan yang halal dan tentunya juga menjauhi yang haram. Ada empat, ada berapa? Empat tujuan pembelajaran yang akan nanti Ananda pahami. Kita masuk yang pertama, apa? Makna halal dan haram. Makna itu sama dengan pengertian. Nah, mungkin bisa baca patan, silakan. Yang pertama. Apa? Secara bahasa, halal berarti boleh atau diperbolehkan dalam istilah syariat Islam. Nah, terima kasih. Nah, jadi secara bahasa atau etimologi, halal itu berarti boleh atau diperbolehkan dalam istilah syariat Islam. Nah, kalau haram secara bahasa itu terlarang atau tidak boleh dilakukan dalam syariat Islam. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa halal itu merupakan segala sesuatu yang diperbolehkan, segala sesuatu yang diizinkan oleh syariat Islam untuk dijalankan. Nah, apakah itu dalam bentuk makanan, apakah itu dalam bentuk tindakan, apakah itu dalam bentuk perilaku, semuanya tidak hanya mencakup halal dalam makanan saja, tapi juga dalam bentuk perbuatan. Nah, kalau hanya dalam bentuk makanan saja, tentu orang tidak akan menghiraukan apakah itu perbuatannya baik atau buruk. Nah, makanya dicakup oleh Islam segala sesuatu yang dibolehkan dalam syariat Islam. Apakah itu tadi makanan, apakah itu dari perilaku, kemudian apa itu dari ucapan. Nah, begitu juga dengan haram, segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam. Nah, seperti tentu ketika kita berbicara yang tidak baik, maka tentu akan mendapatkan dosa. Nah, lebih baik kita tinggalkan supaya apa? Supaya mendapatkan pahala. Nah, maksudnya yang kedua, dasar hukum halal dan juga haram. Nah, kenapa kita butuh dasar hukum halal dan haram? Nah, yang pertama, karena tentu berbicara terkait sesuatu itu akan ada dalilnya. Nah, Kami ketika dia pergi keluar nampak orang kecelakaan. Nah, kemudian disampaikan kepada si Ozil. Kata Tami, tadi aku nampak orang kecelakaan. Nah, Ozil tidak percaya. Kenapa? Karena Ozil tidak melihat. Dan Tami pun tidak bisa memberikan bukti. Maka apakah bisa dipercaya atau tidak? Sulit. Kenapa? Karena tidak ada bukti. Begitu juga di dasar itu memperkuat. Nah, kalau sudah Al-Quran itu tidak ada bantahan. Karena sumber hukum yang pertama dalam Islam itu adalah Al-Quran. Ketika sudah ada dalam Al-Quran, maka tidak ada yang bisa membantahnya. Dasar hukum halal terdapat dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 88. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi
dan bertakwalah kepada Allah, hanya kepadanya kamu beriman. Kemudian yang kedua, dasar hukum haram juga terdapat dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 3, yang mana hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sub'u illa ma dzakaitum. Nah, dia panjang, ada sambungannya yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Nah, ini yang akan jadi sebuah pertanyaan bagi kita. Nah, ayam ketika disembelih tidak menyebut nama Allah, apakah ia termasuk halal atau haram? Haram. Karena tidak menyebut nama Allah. Jadi tidak hanya daging babi, ya, semua daging yang mana pada hakikatnya itu halal, tapi tidak menyebut nama Allah. Nah, tidak menyebut nama Allah, maka dia akan jadi haram. Haram. Kemudian yang diterkam binatang buas yang dipukul kecuali sempat kamu sembelih. Apabila ia disembelih maka dibolehkan, tapi tidak sempat disembelih tapi tetap dimakan, maka itu kamu jadi haram. Contohnya, Abi membawa motor dengan kecepatan 80 km per jam, nampak ayam, kan kita sempat ngerem, ditabrak sama Abi, mati ayamnya. Nah, nampak sama orangnya, biarlah bisa untuk makan, masak juga lah, karena ayam kan baru mati katanya. Nah, apakah itu nanti daging ayam itu haram atau halal? Haram. Karena tidak sempat untuk menyebut nama Allah. Nah, walaupun beda detik ya, 1 detik pun. Nah, maka ketika ada nampak ayam, nampak kita, cepatlah kita sembelih. Nah, dengan nama Allah. Itu dasar hukum halal dan juga haram. Berarti ada dasar hukum haram, ada dasar hukum halal. Kemudian kita masuk kepada macam-macam halal dan juga haram. Yang pertama, halal. Itu ada 2. Yang pertama halal secara zat. Nah, sesuatu yang memang suci dan boleh digunakan seperti air, beras, daging ayam, ikan, sayur, buah dan lain-lain. Nah, kemudian yang kedua halal karena cara mendapatkannya atau cara memperolehnya. Sesuatu yang halal asalnya dan dilakukan karena mendapatkan adanya manfaat. Itu halal cara dari mendapatkannya. Contohnya, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hadiah karena prestasi. Nah, itu termasuk halal cara mendapatkannya, bukan karena mencuri. Nah, kemudian yang kedua haram. Haram secara zat juga ada, seperti daging babi, darah, bangkai dan juga khamar. Apa itu khamar? Ada yang tahu? Minuman. Ya, minuman keras. Nah, biasa untuk orang mabuk-mabukan. Kemudian yang kedua haram karena cara mendapatkannya. Sesuatu yang halal asalnya tetapi menjadi haram jika diperoleh dengan cara yang salah seperti mencuri, menipu, dan korupsi. Nah, dia halal. Contohnya uang yang dia dapatkan dengan cara bekerja itu halal. Tapi kalau sudah mengambil hal lain itu kan jadi haram. Berarti belah korupsi. Kemudian yang terus masuk poin D. Tadi sampaikan haram contohnya asalnya bangkai dan juga darah. Nah, dalam sebuah hadis juga dikatakan ada loh bangkai yang diperbolehkan. Nah, ada yang tahu? Ada 2 macam bangkai yang diperbolehkan. Nah, walaupun dia sudah mati, itu boleh tetap dimakan. Yaitu daging bangkai belalang dan juga bangkai ikan. Contohnya ikan di pasar. Orang jual ikan di pasar itu ada yang hidup, ada yang sudah mati, betul nggak? Nah, tapi tetap juga diboleh untuk dikonsumsi, karena memang boleh. Kemudian belalang. Nah, ada yang pernah lihat belalang? Nah, itu biasanya belalang hidup di mana? Di rumput. Nah, di sawah itu banyak. Nah, kemudian darah yang halal juga seperti hati dan juga limpa. Nah, kita masuk pada poin D. Poin D, hikmah mengkonsumsi yang halal dan menjauhi yang haram. Hikmah yang pertama, menjaga kesehatan jasmani dan rohani.
Yang kedua, dekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang ketiga dibaca Aska. Ya, mencegah penyakit dan kerusakan moral. Yang terakhir, Ozil. Ya, menciptakan ketenangan batin. Itulah hikmah mengkonsumsi yang halal dan menjauhi yang haram. Kalau kita mengkonsumsi yang haram, berarti kebalikan semuanya. Lihat dalam sebuah video, ini ada sebuah video halal dan juga haram. Nah. Jajan aja yuk. Ayo yuk. Mau kemana ya? Ke ayah bunda aja. Oke. Iya. Dia belum buat dulu ya. Nggak apa-apa nih. Oke, makasih ya. Ih, memang ada apa? Ini kita berlari. Kita suka. Lupa. Masih panas. Gak apa-apa nih. Nanti aja deh belinya. Oke. Kira-kira aku mau beli es krim aja deh. Sama deh, pokoknya aku beli es krim dulu ya. Oh ya, ngomong. Bukan bilang coklat ya? Aku mau coklat aja deh. Pagi aja deh. Oke. Ya, bayar ya? Aku minta. Ini apa Pak? Enak kan kalau ke jajan itu yang halal pada yang haram? Iya. Baik, tadi sudah lihat video pembelajaran yang dibuat langsung oleh kreativitas anak-anak yang diajar di SD Jalan Telago. Nah, ada dua perbedaan. Yang pertama, anak mereka belanja es krim tapi tidak membayar alias mencuri. Itu termasuk yang haram. Kemudian yang kedua, tim yang baik. Dia datang dengan baik, dengan yang baik ya, dibeli es krim, kemudian dibayar. Itu termasuk yang haram. Jadi anak-anak semuanya, jadi kita dapat kesimpulan bahwasanya halal dan haram itu tidak hanya dari segi zatnya, seperti babi, anjing, ya, tapi juga dalam bentuk perilaku, mencuri, bagaimana cara proses mendapatkannya, nah kemudian bagaimana semuanya kita dapatkan. Artinya itu ada sesuatu yang halal tapi tidak dilakukan dengan baik itu akan jadi haram. Nah begitu. Jadi untuk selanjutnya, Ustadz ada sebuah amplop. Nah, di sini ada nanti sebuah tugas proyek yang harus Ananda lakukan. Tapi sebelum itu Ustadz minta Ananda semuanya dibagi ke dalam 5 kelompok. Nah, 5 kelompok. Jadi silakan dibagi 5 kelompok dalam waktu 2 menit. Silakan. Sudah. Nah, jadi nanti perintahnya Anda semua sudah melihat beberapa cuplikan materi dan juga video pembelajaran untuk sebagai modal awal. Nah, jadi dalam proyek ini akan ada sebuah hal yang harus dikerjakan. Nah, apa itu? Ini sebuah puzzle. Silakan nanti disusun. Nah, menjadi puzzle yang utuh. Dan nanti setelah dibuat, silakan dicatat di sini, ditempelkan di kertas HPS. Nah, kemudian dibuat di situ nama kelompok dan juga apa yang dapatkannya. Apakah perbuatan yang haram ataukah perbuatan yang halal? Silakan dibuat. Nanti akhir kegiatan akan dipersilakan. Juga dipergunakan lem untuk menempelnya. Ya. Silakan dibuka, dikerjakan dalam waktu lebih kurang 10 menit.
Ayo kerjasama. Boleh cepat selesai. Sudah siap semuanya? Sudah. Jadi silakan masing-masing kelompok tampilkan ke depan apa yang didapatkan. Apakah termasuk jenis perbuatan yang haram atau halal, ataukah jenis makanan haram atau halal? Oke. Pesan kita yang pertama dari kelompok 5. Silakan maju di depan presentasikan apa yang didapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil proyek kami. Ini termasuk makanan haram Kenapa dia termasuk makanan haram? Karena dia termasuk jenis yang memang harus secara zat, termasuk babi. Jadi gambar yang dapatkan oleh kelompok 5 gambar babi meninggal. Nah, jadi babinya juga dari daging babi. Oke, betul. Kita ucapkan kepada kelompok 5. mempresentasikan hasil kerja kelompok dan ini termasuk perbuatan halal. Nah, apa yang digambarkan itu? saling menolong. Saling menolong. Berarti termasuk segala perbuatan halal dalam bentuk tindakan. Ya, menolong orang lain, memberi bantuan termasuk yang halal. Oke, terima kasih kelompok 1. Sampai jumpa. Kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di gambar ini adalah termasuk makanan yang halal karena ikan termasuk bangkai yang bisa dimakan. Terima kasih. Ya. Termasuk jenis makanan atau minuman yang haram. Nah, ini ada yang tahu botol apa? Terbit. Iya, ataupun yang tadi khamar. Ya. Yang dapat memabukkan. Jadi itu termasuk haram. Ya, gambar yang dibuat, proyek yang dibuat oleh kelompok Opan itu adalah jenis perbuatan yang diharamkan karena dia mencuri. Nah, berarti perbuatan yang haram dari tindakan. Jadi terima kasih kepada semua kelompok sudah tampil proyek hasil kreativitasnya. Dari penampilan proyek masing-masing kelompok sudah dapat Ustaz ambil sebuah kesimpulan. Hukum halal dan haram merupakan pedoman penting dalam ajaran Islam yang mengatur segala aspek kehidupan umat manusia. Nah, terutama dalam hal makanan, minuman, perbuatan, dan perilaku sehari-hari. Halal sebagaimana sudah dikatakan tadi, sesuatu yang diperbolehkan dalam syariat Islam, dan juga tentunya haram kebalikan dari halal, sesuatu yang dilarang atau tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Itulah materi kesimpulan dari pembelajaran kita terkait hukum halal dan juga haram. Untuk terakhir, untuk uji kompetensi pemahaman akhir dari materi ini, Isa adalah sebuah pembelajaran interaktif dalam bentuk sebuah permainan. Siap? Kita mulai. Silakan dijawab Gisel. Soalnya halal dan thayyibah. Kata
dari arti tersebut adalah A. Halal lagi mantap, B. Halal lagi haram, C. Halal lagi baik, D. Halal lagi pintar. C. Betul? Halal lagi baik. Oke, lanjut. Jadi jawabannya C. Yang kedua, silakan jawab Aisyah. Ada soalnya? Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Untuk perintah dari ayat tersebut merupakan dalam Al-Quran terdapat perintah halal yang mengkonsumsi sesuatu yang baik. Itu dapat Al-Quran surah apa, ayat berapa? A. Al-Maidah ayat 88, B. Al-Maidah ayat 86, C. Al-Maidah ayat 87, D. Al-Maidah ayat 85. A. Ayat Al-Maidah ayat 88. Kita lihat ya, apakah betul jawabannya? Ya, jawabannya betul. C. Kita lanjut. Silakan dijawab, Habib. Berikut ini merupakan gambar yang termasuk hukum halal adalah A. Mencuri, B. Ayam tertabrak, C. Mukbang babi, D. Menolong orang lain. Menolong orang lain, Ustaz. Menolong orang lain. Kita lihat ya apakah itu jawabannya. Ya, betul. Betul. Tinggal 2 soal. Silakan dijawab Mumtazah. Dan soal terakhir Putih. Lontong merupakan makanan yang sering disajikan ketika lebaran Idul Fitri. Maka hukum mengkonsumsi lontong adalah A. Haram karena B. Ada kita lihat apa betul jawabannya? Ya, betul. Soal terakhir Putih. Terdapat 2 macam bangkai yang dihalalkan, yaitu A. Ikan dan kucing, B. Belalang dan ikan, C. Ayam dan tikus, D. Belalang dan kelinci. B. Belalang dan ikan. Ya, belalang dan ikan. Kita lihat jawabannya apa betul? Ya, betul jawabannya. Tepuk tangan semua. Selesai. Skor 5 dari 5. Jadi kalau kita lihat, alhamdulillah anak-anak semuanya dapat memahami materi tentang hukum halal dan juga haram. Semoga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan tentunya bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, untuk terakhir silakan mungkin hanya itu dari Ustaz tema pada hari ini. Mohon maaf jika terdapat salah dalam penyampaian dan juga jangan lupa untuk di rumah tetap diulang baca buku karena untuk tema selanjutnya kita akan bahas tentang haji dan juga umrah. Paham tuh? Pahimnya. Silakan ditutup ketua kelas Aska. Istaidu ana asari. Ada bersyukur. Bersyukur mulai. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taksim salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin pamit ya. Silakan selanjutnya melaksanakan aktivitas.